West Ham puasa kemenangan 10 laga. Como, AS Roma, Juventus panaskan zona UCL, Solskjaer kandidat utama pelatih interim MU. Liam Ross Senior resmi latih Chelsea. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Aljazair versus DR Congo di Stade d'Alexandrie. Babak pertama berjalan lambat, meski kedua tim mencetak 12 gol di fase grup. Di babak kedua, Aljazair melakukan kejutan dengan menarik Riyad Mahrez, tapi tetap kesulitan menembus pertahanan lawan. Gol kemenangan tercipta di menit ke-119 melalui Adil Boulbina yang menembakkan bola ke sudut jauh gawang, memastikan Aljazair melaju ke perempat final Piala Afrika dan menghentikan langkah Les Leopards. Pantai Gading versus Burkina Faso di babak 16 besar berlangsung di Stadion Militer Ivory Coast, unggul lebih dulu pada menit ke-20 lewat Amad Diallo. Skor menjadi 2-0 di menit ke-33 ketika Yan Diomande menuntaskan umpan datar Amad Diallo yang disiapkan Frank Kessie. Gol penutup tercipta di menit ke-87. Bouzama Touré membawa Ivory Coast unggul 3-0 setelah melakukan soloran menawan. Kemenangan ini membuat Ivory Coast melaju ke perempat final. Nottingham Forest versus West Ham United berlangsung di City Ground. West Ham sempat unggul lebih dulu pada menit ke-13 melalui gol bunuh diri Murillo. Nottingham Forest menyamakan kedudukan pada menit ke-55 lewat Nicolas Dominguez. Gol kemenangan Forest lahir dari titik penalti pada menit ke-89. Morgan Gibbs berhasil mengeksekusi penalti. Berkat hasil ini, Nottingham Forest berada di posisi ke-17 klasemen Premier League dengan 21 poin, sedangkan West Ham berada di posisi ke-18 dengan 14 poin. West Ham United memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi 10 pertandingan beruntun di semua ajang. Rangkaian hasil negatif itu mencakup 6 kekalahan dan 4 hasil imbang, termasuk kekalahan 1-2 dari Nottingham Forest pada laga terbaru. Data resmi Premier League dan laporan BBC Sport menunjukkan lini belakang West Ham kebobolan 22 gol dalam periode tersebut. Sementara produktivitas serangan juga menurun. Situasi ini membuat posisi West Ham tertahan di posisi bawah klasemen sementara, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pelatih Nuno Espirito Santo. Como menghadapi Pisa di Serie A di Arena Garibaldo, dan Maximo Peron membawa tim tamu unggul pada menit ke-67 lewat sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Tassos Douvikas menggandakan keunggulan Como setelah mengeksekusi penalti, membuat skor menjadi 2-0. Dengan tambahan 1 gol lagi sebelum bubaran, Como menutup laga dengan kemenangan 3-0. Berkat hasil ini, Como berada di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 33 poin, sedangkan Pisa berada di posisi ke-19 dengan 12 poin. Lecce menjamu AS Roma di Villa del Mare. Roma unggul lebih dulu pada menit ke-14 melalui Evan Ferguson yang memanfaatkan bola lepas dari Paulo Dybala. Roma menggandakan keunggulan pada menit ke-71 lewat Artem Dovbyk. Bola sepakan dari Nicolo Pisili disambar Dovbyk memastikan skor menjadi 2-0. Untuk sementara, AS Roma menempati posisi kelima dengan 36 poin dari 19 laga. Lecce tetap di urutan ke-16 dengan 17 poin dari 19 laga. Sassuolo menjamu Juventus di Mapei Stadium. Juventus unggul lebih dulu pada babak pertama melalui gol bunuh diri Tarik Muharemovic menit ke-35. Di awal babak kedua, menit ke-57, Fabio Miretti menggandakan keunggulan menjadi 2-0 Juventus. Menit ke-73, Jonathan David sendiri menutup skor menjadi 3-0 setelah mencatat gol pertamanya di Serie A. Berkat hasil ini, Sassuolo berada di posisi ke-10 klasemen Serie A dengan 23 poin, sedangkan Juventus berada di posisi keempat dengan 36 poin. Erik ten Hag menemukan peran baru setelah masa singkatnya berakhir di Bayer Leverkusen. Kali ini bukan sebagai pelatih, Ten Hag bergabung dengan FC Twente dalam kapasitas administratif sebagai direktur teknik mulai musim 2026-2027. Ia menggantikan Jan Strieuwer yang akan pensiun akhir musim ini. Dalam pernyataan resmi klub, Ten Hag mengaku senang kembali ke Twente, tempat awal karir sepak bolanya. Pria 55 tahun tersebut menegaskan ingin memperkuat fondasi teknis klub lewat pengalamannya di pengembangan pemain dan manajemen tim.
Lionel Messi mulai membuka pandangannya tentang masa depan setelah gantung sepatu. Dalam wawancara terbaru dengan ESPN Argentina, mega bintang asal Argentina itu menegaskan dirinya tidak tertarik menjadi pelatih. Messi justru melihat peran direktur olahraga atau bahkan pemilik klub sebagai pilihan yang lebih sesuai. Ia mengaku ingin membangun klub sendiri dari nol dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan membuka ruang bagi anak-anak untuk bertumbuh di dunia sepak bola. Dayot Upamecano dikabarkan menegaskan masa depannya di FC Bayern Munchen. Menurut jurnalis Le Parisien Dominique Sevra, back asal Prancis itu secara internal memutuskan memperpanjang kontraknya di Munchen, sehingga kemungkinan pindah ke Paris Saint-Germain untuk musim depan kini tertutup. Bayern disebut masih merencanakan masa depan bersama pemain berusia 25 tahun ini, meski belum ada konfirmasi resmi dari klub. Laporan tersebut memberikan indikasi jelas bahwa Upamecano bukan target transfer PSG lagi. Masa depan Bradley Barcola di Paris Saint-Germain menjadi perhatian jelang akhir musim ini. Penyerang 23 tahun itu sebelumnya diminati sejumlah klub, namun memilih bertahan di Parc des Princes. Perannya di Liga Champions cukup signifikan, meski menit bermainnya mulai terbagi sejak kedatangan Khvicha Kvaratskhelia pada Januari. Situasi tersebut memunculkan keraguan Barcola untuk memperpanjang kontrak yang berlaku hingga 2028. Jurnalis L'Equipe Lois Tansi menyebut isu kepindahan Barcola berpotensi mencuat pada musim panas. Gary O'Neil dipilih sebagai pelatih baru RC Strasbourg setelah Liam Rossinier resmi bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan kontrak jangka panjang telah disetujui, menandai dimulainya era baru bagi klub Ligue 1 itu. O'Neil, mantan pelatih Bournemouth dan Wolves, terakhir bekerja pada Desember 2024 ketika dipecat Wolves akibat hasil buruk di Premier League. Selama karir manajerialnya di level tertinggi Inggris, ia memimpin 100 pertandingan dengan tingkat kemenangan 31%. Udinese mengonfirmasi perekrutan gelandang muda Kolombia Yohan Arizala dari Independiente Medellin. Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi klub. Mengacu data Transfermarkt, pemain berusia 20 tahun itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan nilai transfer sekitar 3 juta euro. Udinese disebut berhasil mengungguli AC Milan dalam perburuan Arizala. Ia biasa bermain di sisi kiri lini tengah dan juga mampu mengisi posisi bek kiri. Musim ini, Arizala mencatat 30 penampilan dengan 2 gol dan 1 assist. Lazio memastikan masa depan gelandang Thomas Basic dengan memperpanjang kontraknya hingga 2030. Kepastian ini diungkapkan jurnalis Italia terpercaya Gianluca Di Marzio. Pihak klub dan pemain menggelar pertemuan yang berjalan positif. Pelatih Maurizio Sarri menaruh kepercayaan besar kepada Basic, sementara sang pemain juga menyatakan komitmennya untuk bertahan di Olimpico. Kontrak lama Basic sejatinya berakhir 30 Juni 2026. Musim ini, ia sudah mencatat 13 penampilan dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Piala Super Spanyol 2027 dipastikan tidak berlangsung di Arab Saudi, melainkan di Doha, Qatar. Keputusan ini diambil setelah Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF memperpanjang kontrak kerjasama dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah hingga 2030. Namun memberikan pengecualian khusus untuk edisi 2027. RFIF menjelaskan, Arab Saudi akan menjadi lokasi Piala Asia AFC pada 7 Januari hingga 6 Februari 2027. Barcelona belum mengambil keputusan akhir terkait masa depan Marcus Rashford. Laporan harian Spanyol AS menyebutkan manajemen Blaugrana masih mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian senilai 30 juta euro dalam kesepakatan sang penyerang. Keraguan tersebut bukan soal kontribusi statistik, melainkan penilaian teknis. Saat pelatih menilai intensitas pressing Rashford saat Barcelona menerapkan garis pertahanan tinggi belum selalu sesuai dengan tuntutan Hansi Flick. Meski begitu, klub melihat progres dalam beberapa laga terakhir, terutama pergerakan tanpa bola dan disiplin posisi. Real Madrid resmi merilis daftar pemain untuk Piala Super Spanyol di Jeddah, Arab Saudi, tanpa kehadiran Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis itu dipastikan absen karena proses pemulihan cedera lututnya belum rampung. Di sisi lain, Dean Huijsen kembali masuk skuad setelah sempat menepi. Sementara Trent Alexander-Arnold turut dibawa usai pulih dari cedera paha. Madrid dijadwalkan menghadapi Atletico Madrid di semifinal, sebelum kemungkinan bertemu pemenang laga Barcelona kontra Athletic Bilbao.
Thibaut Courtois meraih penghargaan pemain terbaik Real Madrid edisi Desember berkat performa konsisten di bawah Mister. Kiper asal Belgia itu mengungguli Kylian Mbappe dan Rodrigo dalam pemungutan suara internal klub. Sepanjang Desember, Courtois mencetak 2 clean sheet dan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga Madrid tetap aman di momen-momen penting. Kontribusinya turut mengantar Real Madrid meraih 3 kemenangan beruntun di bawah asuhan Xabi Alonso. Stabilitas Courtois memberi kepercayaan diri tambahan bagi tim dalam melanjutkan persaingan musim ini. Leon Bailey dipastikan akan kembali ke Aston Villa lebih cepat dari yang dijadwalkan setelah Roma memutuskan winger 28 tahun itu tidak masuk dalam rencana tim musim ini. Menurut jurnalis terpercaya Nicolo Schira, selama masa peminjaman sejak 20 Agustus lalu, Bailey tampil dalam 10 laga dan menyumbang 1 assist. Birmingham City pun tidak menempatkan Bailey dalam rencana mereka dan siap mempertimbangkan tawaran klub lain, termasuk dari Turki yang disebut sudah meminta informasi terkait pemain tersebut. Bournemouth memastikan winger mereka Justin Kluivert akan menjalani operasi pada lutut kiri setelah mengalami cedera saat menghadapi Arsenal di ajang Premier League. Dalam pernyataan resmi klub, Bournemouth menyebut pemain asal Belanda itu harus menjalani masa pemulihan dan akan menepi dari lapangan untuk sementara waktu. Hingga kini, klub belum menetapkan estimasi waktu pemulihan Kluivert. Absennya Kluivert berpotensi membuat lini sayap The Series semakin terbatas, terutama di tengah kabar kepindahan Antoine Semenyo ke Manchester City. Antoine Semenyo selangkah lagi bergabung dengan Manchester City. Sky Sport melaporkan winger Bournemouth itu dijadwalkan menjalani tes medis pada Kamis waktu setempat. Sebelum merampungkan kepindahannya, Semenyo akan memainkan laga perpisahan bersama Bournemouth saat menghadapi Tottenham. Setelah itu, ia diproyeksikan menyelesaikan transfer ke City sebelum klausul rilis senilai 65 juta pound sterling berakhir pada 10 Januari. Kesepakatan antar klub disebut telah tercapai secara prinsip. Pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, juga mengakui laga kontra Spurs berpotensi menjadi penampilan terakhir Semenyo bersama The Series. Manchester City resmi mengumumkan Ryan Cherki sebagai Player of the Month Desember. Gelandang asal Prancis itu terpilih melalui voting penggemar, mengungguli nama besar seperti Phil Foden dan Erling Haaland. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui situs resmi klub. Cherki tampil konsisten sepanjang Desember dengan catatan 2 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Di Liga Inggris, pemain berusia 22 tahun itu menyumbang 1 gol dan 4 assist, serta mencetak 1 gol di ajang Piala Liga Inggris. Manajemen Liverpool memutuskan menunda sementara pembicaraan perpanjangan kontrak pelatih kepala Arne Slot. Keputusan ini muncul tanda tanya soal masa depan juru taktik asal Belanda tersebut di Anfield. Mengutip laporan IndyKaila News, penundaan dilakukan karena pihak klub menilai performa tim belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Slot disebut diminta meningkatkan kualitas permainan, bukan sekedar menjaga hasil positif. Sumber dekat klub menyebutkan bahwa konsistensi hasil saja tidak cukup untuk menjamin kontrak baru, dengan peningkatan di segala aspek menjadi perhatian utama manajemen Liverpool. Manchester United mulai memetakan calon pelatih permanen untuk musim depan. BBC melaporkan Oliver Glasner dan Roberto De Zerbi menjadi 2 nama terdepan dalam daftar awal klub. Manajemen United berencana menunjuk pelatih interim hingga akhir musim sebelum mengambil keputusan jangka panjang. Kontrak Glasner bersama Crystal Palace akan berakhir pada musim panas. Sementara itu, De Zerbi yang kini melatih Marseille di Ligue 1 sudah lama dikaitkan dengan klub-klub papan atas Premier League. Ole Gunnar Solskjaer disebut menjadi kandidat terdepan untuk mengisi posisi pelatih interim Manchester United. Mantan pemain dan manajer United itu telah menggelar pembicaraan dengan pihak klub dan menyatakan kesiapannya menerima tawaran jika resmi diajukan. Meski demikian, United juga mempertimbangkan nama lain seperti Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy, dan Darren Fletcher. Fletcher diperkirakan akan menangani tim dalam 2 laga terdekat sebagai pelatih sementara. Manchester United mencari pelatih interim hingga akhir musim. Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Liam Ross Senior sebagai pelatih kepala baru tim utama pria. Dalam pernyataan di situs resmi klub, The Blues mengonfirmasi Ross Senior menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032. Pelatih asal Inggris itu didatangkan ke Stamford Bridge setelah sukses menangani RC Strasbourg di Prancis, membawa klub tersebut lolos di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 19 tahun pada musim debutnya. Sebelumnya, Ross Senior juga memiliki pengalaman melatih di Inggris bersama Hull City dan Derby County.
Arsenal mengumumkan Declan Rice sebagai pemain terbaik Premier League pekan ke-20 setelah penampilan impresifnya saat menghadapi Bournemouth. Rice mencetak 2 gol pertamanya di Premier League, sebuah tembakan jarak jauh dan tap-in membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2 dan memperlebar jarak Arsenal di puncak klasemen menjadi 6 poin. Selain produktivitas gol, gelandang Inggris ini mendominasi lini tengah. Rice meraih 46% suara fans, mengungguli Igor Thiago dari Brentford yang memperoleh 21%. Leandro Trossard terpilih sebagai pemain terbaik Arsenal untuk Desember setelah tampil gemilang dalam 7 kemenangan dari 8 laga, termasuk kontribusi gol dan assist saat Arsenal mengalahkan Aston Villa 4-1. Menurut laporan resmi klub, gelandang serang asal Belgia ini memimpin daftar keterlibatan gol tim di Premier League musim ini dengan 9 aksi. Trossard mengungguli Declan Rice, David Raya, dan Martin Zubimendi melalui voting penggemar, menegaskan peran krusialnya di bawah Mikel Arteta. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.